10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Ya, baik, sebelum kita memasuki materi Pramuka hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Yuk, kita tepuk pramuka dulu. 3 kali tepuk pramuka. Dibuka ya. Lalu ditepuk gini. Tarik. Praja Muda Karana. Yes. Nah. Ya, baik adik-adik. Hari ini masih sama dengan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang semapur angka. Nah, ternyata kemarin kakak lupa untuk memberi contoh ya. Contoh untuk penulisan soalnya, contoh untuk penugasannya. Ya, hari ini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana cara menjawabnya ya. Nanti kakak kasih tahu caranya. Terus yang kedua, masih seputar semapur juga. Nah, yang sesuai janji kakak minggu lalu ya, kakak akan menjelaskan tentang kebalikan dari semapur ya. Jadi gerakan semapur itu ada kebalikannya dan ada yang tidak punya kebalikannya. Nah, apa aja yang punya kebalikan dan apa aja yang tidak punya kebalikan, nanti kita saksikan di materi yang akan kakak tayangkan setelah ini ya. Ya, jangan lupa sebelum kita melanjutkan materi, karena ini materinya catatannya masih sama yang minggu lalu, tolong sambil dibuka catatannya minggu lalu ya. Jadi biar disamakan lagi dan nanti biar dijelaskan lagi. Oke? Siap? Siap ya? Harus siap. Oke? Yuk, kita akan mulai ke materinya. Ya, cara membaca semapur beserta kebalikannya. Oke? Yuk, langsung kita mulai materinya. Nah, ini masih materi yang lama ya, masih berbentuk diagram, yang mana minggu lalu kita sudah bahas rumusnya. Rumusnya kita memakai diagram lingkaran dari 1 sampai dengan 8, dan ada juga yang menggunakan dari 1 sampai dengan 0. Jadi yang angka 8-nya itu diganti angka 0 ya. Lanjut. Ini kode semapur angkanya. Ya, minggu lalu kita sudah catat ya. Ya, sambil dibuka lagi buku catatan yang kemarin ya, yang minggu lalu. Jadi biar gampang juga penjelasannya ya. Nah, kalau kemarin kita menggunakan strip, kalau untuk cara penulisan ini beda ya. Ada yang menggunakan strip dan ada yang menggunakan garis miring. Nah, jadi kalau kemarin kakak sudah menjelaskan tentang yang menggunakan yang menggunakan strip. Nah, minggu ini kakak menjelaskan tentang tugas atau soal-soal yang berbentuk soal dengan menggunakan tanda strip ya. Strip, tanda garis miring. Oke. Ya, ini contoh soalnya, contoh soal semapur angka. Jadi 8/3, 5/3, 4/1, 5/3. Jadi jawabannya adalah buku. Nah, jadi untuk contoh soal untuk semapur angka itu menggunakan garis miring ya dan tanda
koma. Ada juga yang menggunakan tanda strip, cuma agak lebih meringkas, lebih mudah dibacanya. Jadi kita menggunakannya tanda strip, tanda garis miring ya, agar lebih mudah dan lebih ringkas. Oke. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh soal. Nah, nanti untuk contoh soal, untuk soalnya nanti dikirim, jangan lupa ya, di email kakak, nanti di belakang ada, dan di WhatsApp kakak. Nah, nanti kakak tampilin, kakak taruh juga nomor WhatsApp kakaknya di video ini ya. Seperti biasa, kakak naruh nomornya itu di belakang. Oke, nah. Oke, soal yang pertama. 1 menit ya. Pelan-pelan aja ditulisnya. Nanti jawabnya setelah nonton video ini, baru kirim tugasnya. Oke. Lanjut. Sudah ya? Soal kedua. Ini dia. 1 menit ya untuk menulis. Pelan-pelan aja. Ya, lanjut soal ketiga. Dua, 85, 4/2, 8/1, 4/3, 5/3. Lanjut. Sudah? Ya, kita lanjut soal keempat. Sudah? Yuk, kita langsung lanjut soal ke-5 yang terakhir ya. Oke, udah ya soalnya ya. Nah, nanti untuk soalnya kirim di alamat email kakak atau kirim ke WhatsApp kakak ya. Oke. Ya, kebalikan dari gerakan semapur ya. Jadi gerakan itu kan dari angka 1 sampai dengan angka 8 yang kemarin kakak jelaskan. Oke, sekarang kakak akan menjelaskan sesuai janjinya, menjelaskan tentang kebalikan dari gerakan-gerakan semapur. Oke, gerakan yang pertama nih, kebalikannya huruf A. Nah, huruf A itu punya kebalikan ya. Jadi huruf A kebalikannya adalah huruf G ya. Gerakannya, kalau huruf A di tangan kanan, huruf G di tangan kiri ya. Lanjut. Huruf B. Nah, huruf B itu angkanya 2/8 ya. 2/8 atau 8/2 ya. Nah, kebalikannya huruf B adalah huruf F ya, pantai ya, F. Ya, bukan P, F bukan V juga ya. Jadi kalau F itu adalah 8/6 ya. Lanjut. Huruf C ya. Itu kan 3 hitungannya kan. 3/8 atau 8/3 ya. Jadi dibacanya adalah huruf C itu di tangan kanan, huruf E itu kebalikannya di tangan
kiri di angka 5 ya. Lanjut. Huruf D. Nah, huruf D ini mandiri atau sendiri ya, tidak ada kebalikannya. Ya. Lanjut. Huruf H. Ya. Kebalikan dari huruf H adalah huruf Z. Ya. Tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas. Ya. Dan kebalikannya ke huruf Z. Oke. Nanti dilanjut lagi huruf I. Kebalikan dari huruf I adalah huruf X ya, huruf X. Lanjut. Kebalikan dari huruf J adalah huruf P ya. Lagi kita lanjutkan. Huruf K. Nah, kebalikannya huruf K ini huruf V ya, V. Kebalikannya huruf K adalah huruf V. Lanjut. Kebalikan dari huruf L adalah huruf R. Yang mana kalau R itu rentangan tangan, kalau L itu ya kayak siku gitu ya. Lanjut. M kebalikannya adalah huruf S ya. Huruf M kebalikannya adalah huruf S. Lanjut, huruf N ya. Kebalikannya adalah huruf U. Lanjut. Huruf O adalah kebalikannya huruf W ya. Nah, ini gambarnya. Huruf Q atau Q ya, kebalikannya huruf Y ya. Kebalikan huruf Q adalah huruf Y untuk di semapur. Nah, yang terakhir adalah huruf T ya. Huruf T itu mandiri, sendiri dia, sama kayak huruf D. Nah, jadi kalian sudah tahu ya kebalikan-kebalikannya, pasangan-pasangannya. Nah, minggu depan kakak akan menjelaskan cara penggunaannya dengan peraga ya. Kalau ini kan minggu ini kakak dan minggu kemarin masih menggunakan gambar. Nah, untuk minggu depan kakak akan menggunakan peraga dari kakak sendiri, atau nanti bisa dari murid-murid kakak atau dari teman-teman kakak ya. Nanti kakak kasihkan peraga semapurnya menggunakan bendera. Nah, jadi untuk huruf T dan huruf D adalah sendiri. Nah, jadi kalian sudah tahu ya kebalikan-kebalikan dari huruf si semapur-semapur ini ya. Jadi semapur ini punya kebalikan, dan tadi ada yang nggak punya kebalikannya kayak huruf D dan huruf T. Nah, Kak Agus, kok kebalikan huruf huruf tadi apa ya, H kalau nggak salah dah. Ini huruf I dan huruf X kok kayaknya jauh. Nah, sebenarnya ini tidak, untuk I itu tidak terlalu lurus ya, hitungannya angka 3, bukan lurus, angka lurus ya, karena dia menggunakannya tangan kanan, jadi dinaikkan. Nah, nanti kakak peragakan dalam bentuk videonya ya. Untuk minggu depan kakak akan peragakan dengan menggunakan semapur, dan peraganya bukan bentuk gambar lagi ya. Kalau minggu ini kita kan menggunakan gambar. Oke ya, jadi untuk minggu depan kita akan peraga semapur, dan kalau bisa kamu pun mengikuti peraganya ya, gerakan-gerakannya sambil diikuti untuk minggu depan ya. Teknisnya bagaimana nanti kakak jelaskan dalam materi minggu depan ya. Untuk minggu ini kita hanya sampai di sini aja. Jadi kakak akan membuatkan kalian video di minggu depan ya. Nah, jangan lupa tuh tugas yang tadi ya, yang 5 soal. Tolong kirim ke WA kakak atau ke alamat email kakak. Dan jangan lupa tugas yang kemarin pun dikirim ke kakak kemarin, karena ada beberapa siswa-siswi yang belum mengirimkan tugasnya ya.
Jadi minggu ini jangan lupa tugasnya dikirim ke nomor WhatsApp atau ke email kakak. Oke ya, sudah jelas ya. Semoga pelajaran kali ini bisa kalian pahami dan mudah dimengerti. Begini cara memudahkan kalian untuk menghafal semapur ya. Nanti kakak ajarkan lagi biar lebih gampang lagi menghafalnya dalam bentuk peraga ya. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu, jaga selalu kesehatan ya, jangan sampai terkena virus ataupun penyakit ya. Banyakin minum air hangat dan jangan lupa menggunakan masker, jangan keluyuran, tetap ada di rumah. Oke, kita belajar di rumah daring online. Mungkin dari kakak itu aja. Terima kasih. Jangan lupa tugas kalian dikirim ke nomor WhatsApp kakak atau ke alamat email kakak ya. Mohon maaf kalau kakak banyak bicara yang salah, banyak penjelasan yang kurang tepat. Sekali lagi dibuka minta maaf. Di akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.